Kita kuliah kali ini agak beda sedikit, ganti suasana. Ini sekarang 6 atau 7 derajat Celcius, jadi lumayan dingin. Saya akan membagi perkuliahan ke dalam 3 section. Section pertama sekarang, nanti karena terlalu dingin, nanti saya akan cari lokasi lain yang lebih hangat. Hari ini kita akan bicara soal hari ini kuliah terakhir ya untuk semester ini, mata kuliah teori politik. Kita membahas soal teori politik dan perkembangan masyarakat kontemporer. Oke. Oh ya, sebelumnya saya sedang ada di Oxford sampai beberapa bulan ke depan. Oke, saya mulai dengan sebentar. Oke, kurang lebih bahasan kita hari ini ada beberapa. Yang pertama saya menawarkan beberapa proposisi. Yang kedua, saya akan mereview secara ringkas kemunculan dan perjalanan teori politik, perkembangannya seperti apa hingga hari ini. Kemudian kritik terhadap teori politik sendiri dari mulai David Easton atau bahkan yang sebelum David Easton sampai Andrew Vincent. Nanti kita akan lihat ke sana di mana sebetulnya yang dianggap kurang relevansi dengan teori politik. Kemudian yang berikutnya dinginnya dingin. Perkembangan masyarakat kontemporer dan relevansi teori politik. Nah, ini nanti yang saya bangun di belakang adalah sebuah tawaran. Apakah bisa kita membayangkan sebuah teori politik yang emansipatif dan transformatif. Artinya perkembangannya lebih ke arah teori politik yang emansipatif dan transformatif. Saya yakin satu semester ini, sebelumnya ini tujuan saya. Yang pertama, saya punya 3 tujuan dalam kuliah ini. Pertama, saya mempertanyakan kembali fungsi teori politik. Kemudian, saya mencoba mengidentifikasi seberapa relevan teori politik dengan situasi masyarakat kontemporer hari ini. Apakah dia masih bisa merefleksikan kondisi hari ini atau tidak. Kemudian tadi yang saya sampaikan, sebuah proposisi teori yang emansipatif dan transformatif, apakah bisa kita sampai menuju ke sana. Nah, saya ingin kembali lagi ke awal-awal sekali ketika teman-teman mengambil mata kuliah ini ya, ikuti di sesi-sesi awal. Kita membahas di salah satu kuliah umum juga, kuliah besar. Apa itu teori politik ya, kita bahas itu. Kemudian mengapa teori politik itu penting ya, apa karakternya teori politik dan sebagainya. Saya ingin kembali sedikit ke sana. Ini untuk refreshing ya, mengingat kembali apa yang sudah kita bahas dulu. Kalau go back ya di bukunya yang Anda juga punya, nanti bisa dicek kembali. Setidaknya dia menyebutkan ada 4 alasan kenapa teori politik itu penting. Saya mulai dari sini. Kenapa? Karena ini yang mau saya refleksikan di sepanjang kuliah hari ini. Yang pertama, menurutnya karena teori itu bisa menjadi kontrol atau sesuatu yang mengendalikan ya kehidupan sosial. Jadi dia punya peran penting karena itu. Yang kedua, dia bisa menjadi kritik sosial ya. Terutama kalau kita membaca karya-karyanya David Easton, maka jelas bahwa teori politik menurut Easton harus punya fungsi kritik sosial. Dan tidak cukup di situ, dan juga rekonstruksi. Bagaimana kondisi sosial di masyarakat atau negara atau lingkungan kita secara luas itu terbentuk atau terbangun. Yang ketiga, fungsinya adalah mengklarifikasi konsep-konsep. Nah, sepanjang kuliah, terutama sebelum UTS ya, teman-teman sebelum dan beberapa sesi sesudah UTS, teman-teman membahas beberapa konsep-konsep penting yang dibahas dalam ilmu politik yang menjadi esensi atau makna dasar yang membangun teori politik. Ya, jadi nggak mungkin ada teori politik kalau kita nggak punya konsep yang jelas
tentang hal-hal yang kita bahas itu. Dan konsep itulah, serangkaian konsep-konsep itu, satu atau lebih konsep-konsep itu yang kemudian terjalin membentuk atau membangun pemahaman kita terhadap sebuah fenomena politik, dan itu digeneralisir, diteorikan, dihukumkan dalam teori politik yang kita pelajari dan kita kenal sampai hari ini. Oke, itu salah satu pentingnya teori politik, klarifikasi konsep. Dan yang keempat, menurut Gauba, adalah encouragement to mutual respect and toleration. Jadi teori politik ini encouraging atau mendukung atau mengarahkan kepada toleransi dan respect, apa tuh? Penghormatan yang timbal balik. Sorry. Jadi itu salah satu pentingnya teori politik menurutku. Nah, saya akan mulai dari sini karena justru 4 ini yang kemudian kita bisa lihat sebagai bisa dilihat sebagai analisis dari pintu masuk politik, tetapi juga untuk mengingatkan kita semua bahwa barangkali kita harus melihat lagi kepada seberapa penting sebetulnya teori politik untuk masyarakat kontemporer hari ini. Nah, teman-teman sudah belajar ini rasanya sudah dibahas ya, terutama di sejak awal ya, sejak awal dari mulai kita bicara soal teori politik yang klasik sampai yang kontemporer, lumayan kontemporer. Kita misalnya kalau kita bicara soal yang klasik, kapan mulai teori politik itu di-acknowledge sebagai sebuah teori adalah ketika the political atau sesuatu yang politik itu dibahas menjadi satu topik bersama. Di sini kita bahas dari mulai zaman Plato, Aristoteles, dan seterusnya, di mana the political itu kemudian masuk menjadi sebuah bahasan yang moral, sifatnya moralistis dan normatif. Dan kemudian ini juga menjadi basis atau fondasi dari filsafat politik. Ide-ide tentang negara, state atau negara masyarakat negara ya, city state, polis dan lain-lain itu muncul dalam bisa dibilang periode-periode awal ketika political itu dibahas menjadi sebuah pembicaraan publik yang melibatkan atau berpengaruh, berdampak kepada orang banyak. Publik itu sendiri ya. Publik itu ditemukan kemudian. Nah, yang berikutnya ini kita flashback sedikit ya, refreshing apa yang sudah dipahami teman-teman. Yang berikutnya adalah ketika bahasan di dalam terkait dengan the political itu kemudian menyangkut kepada power, kekuasaan, dan authority. Kemudian para political theories waktu itu lebih menekankan juga pendekatan-pendekatan yang sifatnya intuitif dan rasional ya. Dibahas misalnya persoalan dari mana power itu datang, source of power, siapa, power terhadap siapa, kemudian otoritasnya ada di siapa, dari mana otoritas itu datang, kemudian ketika ada katakanlah ruler ya, Machiavelli misalnya menyatakan bahwa ruler itu yang menjalankan segala sesuatunya dan dia bisa bertindak dengan tangan besi karena itu dibutuhkan untuk memastikan order di dalam kelompok itu. Oke. Tentu di situ ada perkembangan kemudian terkait misalnya bagaimana kekuasaan itu kemudian dimaknai atau diinterpretasikan sebagai sesuatu yang datang dari sebuah konsep Tuhan, ya, God. Kemudian representasinya adalah waktu itu yang berkuasa adalah gereja, misalnya. Di sini kemudian definisi hierarkis, definisi power itu juga dinamis sampai ada satu periode di mana agamawan atau agama institusi gereja memonopoli, mendefinisikan semua bentuk relasi kuasa, termasuk relasi antara manusia dan negara, representasi negara dan gereja.
Jadi otoritas itu ada di keagamaan di situ. Kita tahu kemudian bahwa ini pun menjadi satu bahan kritikan yang keras ketika saat itu, terutama ketika agama sendiri terpecah menjadi yang pemikirannya lebih progresif ya, dan kemudian bahkan belakangan ketika orang mendapatkan supremasi atas rasionalitas itu menguat dan kemudian sampai kepada ide-ide yang baru yang dianggap sebuah pencerahan, maka otoritas itu pun dipertanyakan. Ini periode-periode enlightenment, pencerahan, dan di mana kemudian manusia dipahami sebagai sesuatu yang bebas, satu konsep bebas, sehingga relasi itu tidak ditentukan oleh sebuah otoritas, tapi ditentukan oleh hak dasar manusia. Nah, ini di periode ini, misalnya ya kita tahu salah satunya yang pernah bersekolah di belakang saya ini pintu belakangnya sih, Christ Church di Universitas Oxford. Dia sebetulnya sekolah kedokteran ya, tapi salah satu yang tertua yang dibangun oleh Raja Henry ke-8 ketika Raja Henry itu tadi dia memberontak terhadap Gereja Vatikan dan dia membangun sendiri ordonya atau membangun sendiri kekuasaannya dan mengklaim Saint Christ Church yang ada di belakang ini yang tadinya adalah milik gereja Katolik, kemudian dibangun menjadi sekolah ya. Gerejanya sendiri dibangunnya sudah lebih awal, itu sekitar abad ke-12 atau 13, tapi kemudian King Henry ke-8 ini meresmikan itu di tahun 1546 kalau nggak salah ya, menjadi namanya salah satu college yang tertua di Oxford University, Universitas Oxford. Nah, kenapa saya merujuknya ke sana, ini pintu belakangnya. Selain bahwa dia cukup populer karena pernah jadi lokasinya Harry Potter, syutingnya Harry Potter, ya pasti udah tahu dong teman-teman. Tapi juga buat saya menarik karena sekolah yang di belakang ini melahirkan banyak sekali pemikir-pemikir politik ya. Salah satu yang paling terkenal dan mungkin cukup menjadi ikon ya dalam teori-teori politik itu adalah yang namanya John Locke ya. John Locke bersekolah di sini di Fakultas Medicine ini, tapi kemudian dia belakangan dia diminta untuk membantu menyembuhkan temannya yang sakit lever, dan temannya ini kebetulan engage dengan sosial dan isu-isu politik, sehingga John Locke akhirnya beralih menjadi filsafat yang concern atau keprihatinannya lebih kepada isu-isu sosial dan isu-isu politik. Nah, John Locke ini menarik, dia menjadi ikon kenapa, dan dia juga penting dalam babakan teori politik, perkembangan teori politik, setidaknya karena dua hal yang dia sampaikan ya. Yang pertama, dia yang introducing, mempopulerkan setidaknya toleransi. Ya, tadi kita di abad ke-17 itu kita paham bahwa ada tension yang kuat antara kelompok yang ortodoks dengan kelompok agama yang ortodoks, Katolik dalam hari ini, tapi juga ada kritik besar terhadap institusi gereja dan juga terhadap kerajaan sebetulnya waktu itu. Sehingga represi terhadap mereka yang menyampaikan kepercayaan yang berbeda dari apa yang diajarkan oleh gereja itu membuat orang jadi gerah, termasuk John Locke jadi gerah. Menurut John Locke, gereja tidak punya otoritas untuk menghakimi orang, apalagi memenjarakan orang karena berbeda kepercayaan. Bahwa kepercayaan itu bisa, siapapun bisa memiliki kepercayaan yang berbeda dengan gereja, dan otoritas gereja tidak punya otoritas yang ilahi, karena hak ilahi itu adalah di setiap orang itu sendiri dengan kepercayaannya, sehingga dia menganjurkan atau dia menyatakan adalah butuh satu sikap toleran
toleransi itu dibutuhkan. Kalau kita mau mempertahankan social order, maka bukan represi yang dibutuhkan, tapi adalah toleransi. Itu satu. Yang kedua, dan ini juga penting dibahas dalam bukunya Two Treaties of Government ya, kalau nggak salah ya, Two Treaties of Power. Ya, buku itu intinya dia menyatakan bahwa yang pertama dia mempertanyakan soal otoritas dan kekuasaan. Siapa sih sebetulnya dan dari mana otoritas yang berasal? Kepada siapa itu bisa exercising ya otoritas itu. Tapi kemudian dia bilang bahwa sebetulnya manusia itu memiliki hak dasar sehingga otoritas yang didapat manusia adalah dari dirinya sendiri karena dia ada nature, ada secara natural dia punya setidaknya 3 hak dasar, hak atas kebebasan, hak atas properti, dan satu lagi hak atas kehidupan ya. Jadi 3 hak dasar itu yang tidak bisa diganggu gugat. Ide-ide tentang liberty, kebebasan, bahwa setiap manusia punya kebebasannya masing-masing itu muncul dari sini, dan ini yang sebetulnya pada waktu itu membuat negara-negara tetangga lainnya di sekitaran Eropa ini cukup iri kepada Inggris karena idenya kemudian menjadi besar dan menjadi rujukan banyak orang dan itu meredefinisi lagi apa yang disebut dengan apa itu peran negara. Kita tahu misalnya Hobbes ya, sebelumnya Hobbes itu menyatakan bahwa manusia itu sebetulnya butuh negara karena manusia itu memangsa manusia lainnya, homo dilupus. Manusia pada dasarnya nature-nya adalah berkonflik ya. Dia akan cenderung untuk mengambil kepentingannya sendiri tanpa memikirkan kepentingan orang lain. Sehingga dibutuhkan social contract, dibutuhkan negara yang memastikan bahwa manusia bisa menjaga kepentingannya dan hidup diatur dari kontrol terhadap orang lain. Nah, kalau Locke dia mengambil posisi yang berbeda ya dengan Hobbes. Teman-teman juga udah tahu dan ini menjadi penting karena kalau menurut Locke manusia itu sebetulnya bisa nature-nya secara natural manusia itu bisa hidup harmonis, bisa hidup saling berdampingan satu sama lain. Tapi untuk membuat atas dasar harmonis dan toleransi itu tadi, manusia justru melepaskan sebagian haknya kepada negara supaya negara bisa memastikan bahwa yang hak dasar ini bisa terpenuhi oleh masing-masing individu warga. Tapi ketika satu saat negara atau elit yang direpresentasikan di negara itu berubah menjadi otoriter katakanlah atau tidak lagi mampu menjalankan fungsinya untuk memastikan hak-hak manusia ini, maka setiap warga itu berhak mencabut mandatnya atau haknya yang sudah diberikan kepada negara sehingga penguasa mau tidak mau harus lepas dari posisinya sebagai penguasa. Jadi that's the whole sense of liberty yang disampaikan oleh Locke dan ini menjadi penting, menjadi tonggak penting. Kemudian Locke dianggap sebagai salah satu bapak liberalism atau libertarianism. Nah, oke, saya balik lagi ke sini. Kita tadi sampai di Locke ya. Sebentar. Ini udah mulai dingin. Nah, kita tahu kemudian perkembangan teori politik berubah drastis ketika 2 perang besar terjadi, Perang Dunia Pertama dan Perang Dunia Kedua. Dan itu kemudian membuat teoretisi mempertanyakan kembali, apakah teori politik itu memang cukup normatif aja dan rasanya dia tidak punya kontribusi apapun untuk
mencegah ataupun mengelola hal-hal yang tidak terprediksi sebelumnya. Ini kekecewaan yang muncul karena Perang Dunia itu ya, dan dampaknya ya. Bagaimana kemudian dampak dari Perang Dunia itu justru merugikan manusia, dan ternyata teori politik tidak bisa memprediksi bahwa akan terjadi konflik dan dampak yang sedahsyat itu. Sehingga dengan mengikuti formulasi-formulasi yang dianut di dalam ilmu-ilmu eksak, kemudian ada keinginan terutama dari aliran yang di Amerika Serikat, Chicago School, memutuskan menetapkan bahwa teori politik harus mampu memprediksi dan punya formula yang tepat dan tetap untuk bisa menyelesaikan masalah yang ada di masyarakat. Artinya dia bisa dipakai, dia bisa menjadi pola yang bisa kita ramalkan apa yang kira-kira akan terjadi berikutnya, atau yang sifatnya positivistik atau pasti ya. Kemudian dari situ teori politik menjadi sangat hitung-hitungan, menjadi sangat kuantitatif pendekatannya. Misalnya berkembangnya dengan pesat pendekatan-pendekatan rational choice, pendekatan-pendekatan teori-teori yang menganut pendekatan kelembagaan ya, dan tingkah laku ya, karena dia dianggap bisa memprediksi tingkah laku manusia. Tentu saja perkembangannya teman-teman tahu kemudian bahwa ini pun menjadi sesuatu yang membuka ruang bagi kritik, karena kemudian dia mengabaikan bahwa manusia itu punya dinamikanya sendiri dan dia dinamis, dan dia tidak bisa menjadi kritis akhirnya terhadap teori politiknya sendiri atau dirinya sendiri. Teori politik tidak bisa kritis terhadap dirinya sendiri. Apalagi kemudian ketika muncul periode di era 1970-an, munculnya politisasi identitas atau munculnya gerakan-gerakan sosial yang tidak lagi berbasis kelas, yang mengartikulasikan atau merespon terhadap hal-hal yang sifatnya non material, termasuk persoalan identitas, identitas ras, identitas agama, kemudian isu-isu di lingkungan, bagaimana isu-isu perang, itu hal-hal yang new politics, dalam arti politik yang baru, yang bukan lagi bicara soal kelas, bukan lagi bicara soal bagaimana tingkah laku manusia bertingkah laku dan sebagainya. Tapi ini menjadi satu masukan baru bagi perkembangan teori-teori politik berikutnya. Nah, kita bisa bilang bahwa ini periode ketika munculnya pendekatan-pendekatan teori politik yang sifatnya post-positivistik. Kita kemudian belajar bagaimana misalnya ada interpretasi yang sangat progresif terhadap Marx yang klasik, misalnya dari critical school dan critical theory, Marx school. Kemudian juga ada neo-Marxism atau Marxist strukturalis yang juga melihat banyak kelemahan di dalam positivisme Marx. Kemudian juga kemunculan yang lebih melihat kepada bagaimana negara penjajah, negara kolonial membangun dan negara postkolonial ya, atau negara-negara yang pernah dijadikan koloni itu memiliki dua cara lihat dunia yang berbeda, sehingga muncul pendekatan-pendekatan atau teori-teori postkolonialisme. Kemudian feminisme juga marak di sini karena feminisme dan teori-teori ras itu melihat bagaimana pengalaman subjektif itu juga sesuatu yang politik. The personal is political, katanya feminis. Sesuatu yang personal itu ternyata adalah politis. Kemudian juga cara pandang lain yang melihat, katakanlah apalagi ya lingkungan misalnya ya, bagaimana negara juga punya kepentingan terhadap eksploitasi sumber daya alam dan lingkungan dan sebagainya. Ada banyak termasuk interpretasi terhadap liberalisme klasik ya, munculnya neoliberalisme juga melihat awalnya pada kritik terhadap pendekatan-pendekatan yang dinilai old fashion, ketinggalan, dan lebih sangat positivistik. Nah,
tentu yang paling belakang adalah munculnya misalnya pendekatan yang justru lebih dekonstruktif, bukan lagi soal kritis, tapi juga dekonstruktif. Misalnya Derrida dan kawan-kawan yang melihat bahwa dunia ilmu dunia dan kebenaran itu sebetulnya juga dibuat ya, sehingga untuk melihat apa namanya, adanya signifikansi atau perlunya perubahan, kita juga mesti mendefinisikan ulang kebenaran, ilmu, dan power dan sebagainya. Oke, saya stop di situ ya. Nanti kita lanjut ke section yang kedua. Saya harus cabut dulu karena ini udah semakin dingin. Nanti sebentar lagi saya akan lanjut. Oke? Kepada pembahasan bagian 2-nya adalah seharusnya kita membahas soal kritik-kritik terhadap kritik-kritik terhadap teori politik ya. Tapi sebelum itu saya akan ke sini dulu. Saya mau kembali, ini juga sebetulnya sudah dijelaskan ya di awal-awal perkuliahan. Tapi saya ingin mengklarifikasi lagi ketika nanti kita masuk ke dalam kritik-kritik terhadap teori politik macam apa, yang tipe mana atau jenis apa yang sebetulnya dikritisi oleh beberapa orang. Oke, secara umum teori politik ada 3. Oke, yang pertama yang biasa dirujuk sebagai teori politik normatif atau preskriptif atau tradisional ya. Nah, teori politik ini seperti resep dari dokter ya. Intinya dia memberikan sebuah formula untuk memperbaiki atau mengubah sesuatu yang tidak sempurna menjadi sempurna. Resep dokter yang kalau kamu sakit, kamu dikasih obatnya ya dari resep itu, kemudian nanti kamu sembuh. Nah, kira-kira sifatnya itu preskriptif ya. Dan di jenis teori politik yang ini tidak ada batasan yang tegas antara teori politik dan filsafat politik. Karena dia sifatnya normatif. Dia selalu melihat sesuatu itu sebagai sesuatu yang baik, sehingga sifatnya yaitu tadi normatif. Tentu dia punya nilai ya, dan dia syarat nilai. Dia harus berbasis kepada nilai, karena nilai itu yang kemudian menentukan sesuatu itu baik atau tidak baik ya. Dan dia fokus pada sesuatu kondisi yang ideal, kemudian bertujuan untuk social order atau keteraturan sosial di masyarakat. Memang dia muncul sejak zaman Plato, sehingga karena filosofi Plato itu dianggap adalah sebagai buah dari teorinya sendiri, maka overlapping antara political philosophy dan political theory itu nggak jelas batasannya, seperti tadi yang disampaikan. Jadi secara berabad-abad ya, bertahun-tahun ya, berdekade, bertahun-tahun dan berabad-abad, jenis teori politik yang normatif atau preskriptif atau yang tradisional ini yang banyak dirujuk di dalam political science, di awal-awal political science itu sendiri. Nah, kemudian yang kedua adalah teori politik yang empiris, teori politik empiris atau scientific atau deskriptif atau positivistik. Nah, dia merupakan pengaruh yang muncul di era modern ketika kita diperkenalkan dengan satu term yang namanya modernisasi di abad ke-20 itu ya, sebagai kelanjutan dari abad pencerahan. Dan kenapa dia dibilang scientific atau empiris, karena dia memastikan betul bahwa teori itu harus berbasis kepada data, sesuatu yang empiris yang terjadi. Taunya bagaimana empiris, dia bisa dilihat, bisa disentuh, bisa
diraba, bisa dicium, bisa didengar ya. Jadi dia empiris, dia terjadi, dia adalah fakta ya. Nah, model saintifiknya mengadopsi metode ilmiahnya ilmu alam. Jadi dia harus ada pengamatan ya, harus ada observasi yang jelas, harus ada data-data fakta-fakta awal, kemudian harus ada uji coba dan verifikasi dan sebagainya sehingga dia sampai pada sebuah kesimpulan. Jadi ada metode saintifik yang cukup ketat yang kemudian nanti itu bisa menentukan kesimpulan dari atau teori yang dibangun dari fakta tersebut. Sehingga tujuan akhirnya adalah untuk membuat statement bahwa teori ini objektif. Artinya apa? Dia tidak boleh ada nilai. Dan karena dia objektif, maka dia bisa dia tidak punya nilai, maka dia sebetulnya bisa diberlakukan di konteks lain, di tempat-tempat lain, di hal-hal yang lain gitu. Jadi selain objektif, dia general ya, karena dia bisa dipakai kapanpun, bisa diadopsi kapanpun, dan ya itu tadi objektif, general, dan itu prediktif ya. Karena kalau dia bisa dipakai dimanapun, artinya dia akan bisa dipakai kapanpun. Bahkan ketika sesuatu belum terjadi, maka ketika kita applying atau menerapkan teori ini, kita bisa memprediksi sesuatu itu bisa terjadi. Ya, misalnya kalau dalam political science itu contohnya Anda mau tahu kira-kira dalam bagaimana preferensi politik anak muda, maka atau bagaimana anak muda memilih calonnya ketika pada pemilu, ketika terjadi pemilu misalnya ya, maka teori politik yang dibangun itu harus bisa mengumpulkan dulu data-data siapa saja anak mudanya, kapan mereka memilih, apa pilihannya dan sebagainya. Kemudian ini dengan tentu saja dengan mengandalkan kuantifikasi ya, metode kuantifikasi, maka akan dilihat keterkaitan antara satu variabel dengan variabel lain, polanya seperti apa, sehingga nanti akan muncul satu teori bahwa tingkah laku memilih anak muda ternyata misalnya beda dengan generasi yang lebih senior misalnya dan sebagainya. Jadi ada pengamatan, ada pengumpulan data, ada pengamatan, ada kuantifikasi, ada pengolahan, ada tren, pola tren yang ada, kemudian itu nanti bisa menjadi observasinya. Kita ambil sampelnya dulu ya, tentu ada metode samplingnya dulu, mengambil sampelnya dulu karena itu bagian dari pengamatan ya. Tidak mungkin semua sampel anak muda di seluruh Indonesia atau di seluruh dunia, tapi sampelnya yang diambil untuk menentukan representasi dari keseluruhan anak muda itu tersebut. Nah, oke, itu tadi yang empiris, scientific, deskriptif, atau yang biasa juga disebut sebagai positivistik. Nah, yang terakhir yang muncul di era tahun 70-an, tadi di awal saya sebutkan ada beberapa pengaruh, misalnya social movement dan lain-lain, itu kemudian membuka mata kepada teoretisi-teoretisi ilmu politik melihat teori politik itu lebih luas dari yang preskriptif maupun yang deskriptif. Ya, jadi bisa dibilang teori politik yang lebih kontemporer. Tujuan utamanya bukan untuk menghasilkan atau menuju kepada masyarakat yang ideal, yang baik, ataupun menjelaskan sesuatu dengan seobjektif mungkin, tapi tujuan utamanya lebih kepada bagaimana memahami sebuah fenomena, bahwa teori politik itu harus bisa memahami sebuah fenomena. Nah, fenomena ini nantinya akan dibatasi pada penjelasan, penyelidikan, dan pemahaman akhir tentang apa yang berhubungan dengan politik. Dalam hal ini kita bicara soal konsep-konsep, kita bicara soal prinsip-prinsip,
dan institusi-institusi yang terkait. Dan satu sama lain dia membangun atau menjalin cerita hubungan sehingga ini nanti akan membangun teori politiknya. Oke, David Held dalam satu bukunya Contemporary Political Theory itu menyebut bahwa teori politik kontemporer harus memenuhi 4 aspek ini. Yang pertama, dia harus filosofis, artinya dia memiliki elemen filosofis yang concerned atau yang memfokuskan pada kerangka konseptual dan kerangka normatif. Jadi di sini dia mau bilang bahwa teori politik itu juga harus bisa punya elemen filosofisnya, dan aspek normatif tetap harus ada masuk sebagai kerangka konseptualnya. Kemudian dia juga harus empiris, artinya dia nggak seperti teori politik yang normatif yang mengandalkan pada intuisi, ya, tapi teori politik kontemporer dia bisa normatif selama dia bisa empiris, artinya dia harus berbasis pada masalah yang real, yang konkret, fakta yang betul-betul terjadi dan dijelaskan dengan konsep yang jelas, yang lugas. Dan dia juga punya aspek historis, dalam arti dia fokus pada bagaimana memeriksa konsep-konsep inti dari teori politik pada satu konteks kesejarahan tertentu. Jadi konteks tidak lepas dari konsepnya sendiri, ya. Dan yang terakhir dia harus strategis. Jadi tidak cukup dia hanya bisa menjelaskan atau dia bisa merekomendasikan preskriptif, ya, tapi dia juga, dan dia bisa dibahas di dalam satu konteks kesejarahan tertentu, tapi dia juga harus punya nilai atau bobot strategis. Artinya dia harus bisa visible, ya, dan visible, dan dia punya kemampuan yang cukup untuk mengubah atau menggerakkan sebuah perubahan dari satu kondisi yang menurut kita tidak ideal menjadi kondisi yang lebih ideal. Ya, dia tidak bilang bahwa idealnya kan seperti itu, tapi setidaknya lebih ideal dari kondisi yang menjadi persoalan yang muncul, yang kemudian di develop di dalam teori politik tersebut. Nah, ini kurang lebihnya teori politik kontemporer yang kita pahami sampai hari ini, ya. Nah, kritik terhadap teori politik sendiri sebetulnya bukan sesuatu yang baru. Sudah ada beberapa periode. Yang paling keras itu mungkin ketika periode 50-an dan 60-an. Bahkan sampai ada istilah the decline and death of political theory. Ada yang bilang political theory itu declining, menurun, atau bahkan ada yang bilang political theory itu udah mati gitu, ya, udah menemui ajalnya. Nah, setidaknya ada beberapa yang saya cantumkan di sini. Yang pertama yang biasanya awal-awal terus sekali orang merujuk itu adalah David Easton. Di tahun 51 dia menulis tentang the decline of political theory. Karena menurutnya political theory itu sudah menurun kegunaannya. Political theory yang berbasis nilai. Jadi value-based political theory. Jadi menurut dia ini terjadi karena pertama ada historisisme, adanya kemandekan pada ide-ide politik klasik, tidak ada kebaruan nilai. Jadi orang masih terus berputar pada apa yang dibahas pada zaman Plato, Aristoteles, dan sebagainya. Tidak menemukan sesuatu yang baru, yang relevan pada periode tahun 50-an waktu itu. Kemudian ada relativisme moral di situ, dalam arti terjadi pemisahan antara nilai dan politik sebagai dampak dari adopsi ilmu alam dalam politik. Nah, ini jelas kalau dia sudah menyampaikan seperti ini, artinya kritiknya ditujukan kepada baik yang normatif, teori politik normatif, maupun teori politik yang scientific atau positivistik. Ya, yang berikutnya dia melihat adanya ketergantungan yang berlebihan pada metode ilmiah
untuk mengangkat ilmu politik ke tingkat ilmu pengetahuan. Jadi ilmu politik atau teori politik terobsesi dengan scientific method. Nah, tentu ini kritik yang dia tujukan kepada positivistik. Dan yang terakhir yang juga dia tujukan kepada positivistik adalah hyperfactualism atau satu kondisi yang di mana political theory terobsesi pada fakta dan informasi dalam menerapkan metode yang kompleks untuk memahami misalnya opini publik, perilaku pemilu, kepemimpinan, dan sebagainya. As if ini nggak bisa dijelaskan hal-hal ini, fenomena ini, kalau tidak punya fakta dan informasi yang nantinya akan menjadi data. Dan fakta dan informasi ini begitu kompleks, sehingga justru memunculkan apa yang dia sebut dengan istilah hyperfactualism itu tadi. Yang lain adalah Alfred Coben, tahun 53 dia juga menulis tapi konteksnya lebih kepada Prancis. Dia melihat terputusnya interaksi antara ideologi dan institusi dalam teori-teori politik. Berbeda dengan perkembangan intelektualnya. Jadi kalau ada gairah berkembang dalam intelektual politik, tapi political science, tapi ini tidak sejalan, tidak berbanding lurus dengan perkembangan teori politiknya, ya. Dan dia melihat ada beberapa hal yang menghambat kemudian teori politik ini menjadi maju dan berkembang. Yang pertama, aktivitas negaranya terlalu ekspansif, ya, bukan hanya Prancis, tapi juga fenomena negara-negara, khususnya negara-negara Barat pada waktu itu, ekspansif ke berbagai aspek masyarakat. Tentu ini juga dia mengkritisi terhadap Uni Soviet ketika itu, yang juga totaliter, ya, dalam bentuk yang berbeda. Di negara-negara yang bukan Uni Soviet, yang negara-negara Barat, otoriternya dalam kontrol birokrasi, ya. Birokrasi mengontrol hampir semua elemen atau aspek hidup dalam kegiatan masyarakat. Dan juga kritik terbesarnya kenapa mandek teori politik adalah karena organisasi militer yang membesar, sehingga otoritasnya menjadi otoritas yang controlling atau mengontrol. Nah, tentu kritiknya adalah tidak ada bahwa pada masa itu tidak terlihat ada tujuan yang spesifik dari para ilmuwan politik, sehingga teori politik itu seperti kehilangan arah, tidak jelas ini sebetulnya maunya apa gitu ya, kira-kira menurut Coben. Kemudian yang ketiga ada Dante Germino, itu tahun 60-an, dia udah lebih belakangan. Istilahnya dia ada ideological reductionism di dalam teori-teori politik, dengan dia menyampaikan keprihatinannya terkait menguatnya positivisme dan menurunnya idealisme di dalam teori-teori politik yang berkembang pada masa itu, ya. Teori politik diredusir sebagai ideologi semata, tapi dia tidak punya ideologi dalam arti yang sangat ideological, doktrinal. Jadi Anda belajar di satu sesi apa beda teori politik dan ideologi politik, ya. Ideologi politik lebih bersifat doktrinal, sehingga dia tidak bisa menerima kritik dan tidak bisa melakukan otokritik, dan dia tidak bisa berkembang maupun dia tidak bisa berubah. Dia sesuatu yang rigid. Nah, itu yang dikhawatirkan oleh Germino, bahwa kemudian teori politik itu justru disamakan, diredusir, dan bahkan disamakan dengan ideologi politik. Selain itu, dia melihat ada pemisahan antara fakta dan nilai, atau realitas dan makna, sehingga yang dimunculkan adalah obsesi terhadap objektivisme. Ini mungkin yang menjadi kritiknya terhadap teori politik yang positivistik. Nah, yang lain juga misalnya ada Partridge, tahun 63, dia melihat di Amerika dan di beberapa negara-negara Barat ada keinginan kebaruan dalam teori politik itu
menyusut atau surut dengan drastis karena dianggap tujuan dan nilai yang dicita-citakan diharapkan dalam terjadi di masyarakat itu sudah tercapai. Jadi semacam ada konsensus demokrasi sudah tercapai, masyarakat sudah menuju satu tahapan yang lebih sejahtera, gitu ya, sehingga teori politik jadi kehilangan inovasinya, gitu, jadi kehilangan kebaruannya. Sehingga statementnya adalah if classical political theory has died, perhaps it has been killed by the triumph of democracy. Jadi menurut dia teori politik yang klasik ini, yang tradisional, yang normatif, yang membayangkan sebuah idealisme itu sudah mati. Tapi itu mungkin mati karena dibunuh oleh kemenangan demokrasi. Jadi asas demokrasi itu sudah menjadi satu tujuan, dan tujuan itu ketika tujuan itu sudah tercapai maka dianggap tugas teori politik sudah selesai. Nah, ini beberapa kritik di era-era tahun 50-an dan 60-an. Tapi menariknya menurut saya ada perubahan yang kemudian menjadi beberapa pintu masuk dari perkembangan teori politik kontemporer yang tadi dibahas oleh David Held. Adanya kebangkitan teori politik yang normatif, tapi bukan hanya normatif sebetulnya. Itu tadi kontemporer. Dia menggabungkan beberapa elemen sekaligus. Ada elemen normatifnya, ada elemen empirisnya, ada elemen historisnya, ada elemen tadi ya normatif dan filosofis, ada elemen satu lagi historis strategis ya. Nah, kebangkitan teori politik normatif ini kalau di dalam literatur ilmu politik itu ditandai dengan munculnya bukunya John Rawls, A Theory of Justice, itu tahun 71 ya. Ini powerful sekali buku ini dan teori yang ditawarkan oleh John Rawls karena dia mengembalikan analisis teori politik yang mengandalkan pada intuisi, tidak mengandalkan pada empirisisme, artinya dia tidak membuat teorinya berdasarkan pada data atau fakta yang empirik, tapi justru dia dari kondisi yang ada, dari keprihatinan atau masalah yang ada di masyarakat, dia membangun sebuah bayangan atau imajinasi terhadap satu kondisi yang dia sebut sebagai keadilan. Jadi ada ketidakadilan sekarang, tapi kemudian dia membuat sebuah kondisi yang istilahnya hypothetical ya, hipotetis ya, dari satu masyarakat di mana kondisi keadilan itu bisa terjadi, bisa tercapai. Jadi aturan-aturan main di dalam masyarakat justru dibangun dari kondisi yang hypothetical itu tadi. Nah, itu yang kemudian sangat berpengaruh, sangat influensial, yang membuka mata orang terhadap satu pendekatan baru, meskipun dia normatif dan intuitif, tapi dia sangat relevan dengan kondisi hari itu. Nah, tahun 70-an, 60-an, 70-an juga muncul itu ya, New Social Movement, saya sebut beberapa kali sebelumnya, dan New Politics, politik identitas, politik lingkungan, politik gender, ya, perang dan anti perang dan sebagainya. Itu adalah suatu bentuk new politics yang sebelumnya orang political science atau political theory nggak melihat ke arah itu. Tapi justru ini muncul menjadi sebuah kebutuhan bagi teori politik untuk understanding atau memahami fenomena yang ada. Juga di Prancis muncul New Left, kemunculan gerakan New Left dan gerakan mahasiswa pada waktu itu besar-besaran, dan aktor-aktornya
mereka dapat inspirasi banyak sekali dari Frankfurt School, tapi juga aktor-aktornya yang sekarang banyak kemudian belakangan banyak kemudian influencing atau membangun teori-teori politik yang apa namanya, yang kritis terhadap modernisme atau disebut dengan postmodernisme. Misalnya Foucault, Le Fabre dan lain-lain itu semua bergabung di gerakan mahasiswa di tahun 67 atau 69 ya, masa itu. Oke. Nah, satu hal yang distintif dari kemunculan teori-teori politik kontemporer adalah tadi ya, David Held menyebut ada beberapa hal ya. Kita balik dulu ke ini ya. Poin yang kedua di atas, fenomena, ada sebuah fenomena, tapi kemudian fenomena ini dibatasi untuk bisa dijelaskan, diselidiki, dan dipahami tentang apa yang berhubungan dengan politik. Dalam hal ini direferensikan sebagai konsep-konsep, prinsip-prinsip, dan institusi. Elaborasi konsep atau pencarian makna-makna dari konsep itu mushrooming dalam arti berkembang di teori politik kontemporer ya. Ini konsep-konsep seperti justice, rights, equality, sovereignty, power, society, state, demokrasi, dan sebagainya, itu yang banyak dielaborasi di dalam teori politik kontemporer. Tapi juga metode-metodenya sekarang jauh lebih bervariasi dibanding dua jenis teori politik sebelumnya, yang normatif maupun yang empiris. Yang sekarang lebih metodenya lebih banyak, misalnya metode-metode critical theory, metode-metode kritis ya, kemudian historicism, constructivism, comparative theory atau perbandingan teori, dekonstruksi, dan sebagainya. Jadi selain kaya pada konsep-konsep, elaborasi konsep, tapi juga variatif atau bervariasi dalam menerapkan metode-metode untuk membangun teori politik. Kita pernah membahas soal metodologi teori politik di awal-awal perkuliahan, dan Anda juga sudah mengikuti beberapa kali perkuliahan terkait dengan konsep-konsep, termasuk konsep-konsep yang saya jelaskan di atas. Nah, selain itu, yang juga menarik dari perkembangan teori politik belakangan ini adalah ruang diskusinya, ruang intelektualnya itu jauh lebih luas dibanding periode katakanlah tahun 50-an atau 60-an ketika kritik ini ditujukan besar-besaran terhadap teori politik. Ruang diskusi ini tidak hanya yang sifatnya konvensional, misalnya seperti di gambar ini ya, ada satu orang yang memberikan materi dan membahas di situ, tapi juga teori politik didiskusikan dalam banyak medium lain. Ada selain cetak ya, publikasi dan lain-lain, tapi juga misalnya perdebatan-perdebatan langsung, interaksi-interaksi online maupun offline, sehingga penyebaran idenya itu jauh lebih cepat dan lebih masif daripada periode tahun 50-an, 60-an, bahkan 70-an. Ya. Tentu saja kita ada perkembangan teknologi informasi yang juga membantu penyebaran ide. Entah. Oke, baterainya sudah low. Oke, membantu penyebaran ide dan juga memunculkan respon ya terhadap teori politik tersebut, sehingga selalu ada proses kebaruan-kebaruan sesuai dengan dinamika yang ada di masyarakat. Jadi interaksinya jauh lebih dinamis dan teori politik tidak terpisah dari perubahan yang ada di masyarakat itu sendiri. Nah,
apakah kemudian ini kita bisa bilang bahwa sekarang adalah periode keemasan teori politik? Nah, ini kita bisa elaborasi lebih lanjut ya. Em, saya akan elaborasi apa namanya ini nanti di section ketiga. Jadi saya stop di sini dulu untuk section kedua. Nanti kita akan sambung lagi di section ketiga. Nah, section ketiganya nanti kita tatap muka ya. Jadi nanti kita akan ketemu di sini pagi, di sana siang, dan kita akan diskusi membahas section ketiga sekaligus mendiskusikan bahan bacaan yang sudah Anda review. Oke, jadi saya stop dulu section keduanya di sini. Kita ketemu lagi sebentar. Langsung tatap muka. Oke. Oke, kita lanjut ya. Saya share kembali. Oke. Tadi kita sampai di sini. Tadi kita sampai di sini ya. Nanti silahkan kalau teman-teman mau mengulang video, mau belajar lagi, silakan. Linknya nanti bisa di play kembali. Terus saya juga akan menambahkan section 3 nanti. Kalau udah ditambahkan semua, saya akan share lagi link lengkapnya. Oke. Di section 3, saya lebih ke tujuan saya yang pertama ya. Tujuan saya yang pertama adalah saya mau melihat seberapa relevan atau seberapa bergunanya teori politik kalau kita melihat kondisi masyarakat hari ini. Ini foto saya ambil kemarin pulang dari markas saya yang baru di Oxford. Saya lagi jalan, kemudian ternyata lagi ada aksi ya di depan perpustakaan utama. Bodleian Library. Nah, setelah saya ikut bergabung di situ dan saya ngobrol dengan mereka, memang isunya adalah soal climate change. Nah, teman-teman mahasiswa dan dosen di sana berpikir bahwa pemerintah Inggris atau negara Inggris gagal dan tidak cukup responsif untuk menyelesaikan isu besar di abad ini, yaitu soal climate change. Artinya ini ada satu hal yang muncul sebagai satu isu bersama, isu besar, meskipun dia belum kelihatan sekarang, krisisnya itu kan akan baru di generasi kita yang berikutnya, tapi dia fatal karena dia melibatkan manusia secara umum. Tapi saya mau bilang bahwa ini satu hal yang mungkin kita harus lihat lagi ketika kita bicara soal teori politik hari-hari ini. Ada lagi persoalan-persoalan yang kita lihat juga sehari-hari soal identitas, soal bagaimana esensialisme itu dimunculkan dan menjadi sangat hyper, artinya menjadi sesuatu yang yang seolah-olah itu yang menjadi persoalan pokok dari kehidupan. Misalnya ultranasionalisme ya, ultra kanan, ultranasionalisme, kemunculan kelompok-kelompok ini, kemudian ada kelompok kanan yang kemudian bahkan menjadi sangat tidak demokratis karena menggunakan cara-cara kekerasan untuk berkuasa dan mempertahankan kekuasaan dengan menggunakan identitas-identitas keagamaan misalnya. Juga misalnya persoalan yang masih muncul sebetulnya cukup lama tapi ternyata masih terus-menerus muncul soal esensialisme identitas, misalnya pertentangan antara bagaimana kita mendefinisikan ras ya, rasisme itu masih ada dan hierarki yang terbangun dari rasisme itu ternyata masih muncul. Pada saat yang sama
Menarik juga fenomena dalam 1 dekade terakhir itu adalah munculnya pemimpin-pemimpin yang populis. Ya syukur Amerika Serikat sekarang sudah tidak lagi dipimpin oleh seorang populis, tapi di negara-negara lain pemimpin-pemimpin ini masih ada dan semakin kuat posisinya. Jadi ini juga seperti merespon kondisi masyarakat, keresahan yang ada di masyarakat seperti apa. Tapi pada saat yang sama, leaders-nya juga tidak memberi solusi, tapi justru membuat masalah itu semakin kompleks. Sehingga rasanya political theory juga harus merespon itu. Belum lagi kalau misalnya kita bicara di tataran global ya, global injustice, ketidakadilan global. Kapitalisme dan neoliberalisme itu bukan memenuhi ide awalnya untuk kesejahteraan, tapi justru dia semakin membuat kesenjangan itu semakin lebar. Semakin banyak orang miskin, tidak punya akses terhadap ekonomi, pekerjaan, pendidikan, dan lain-lain. Tapi pada saat yang sama, modal kapital berkumpul di hanya segelintir orang di dunia ini, termasuk misalnya di Indonesia ya. Di Indonesia itu katanya ekonomi kita dikuasai oleh saya lupa, hanya 10% dari populasi, 10 atau 20% dari populasi, sisanya sebetulnya kita ada di posisi yang menengah atau bahkan mayoritas ada di bawah garis kemiskinan. Jadi saya pikir sejak 5-10 tahun terakhir ekonomi makro kita bertumbuh, tapi pada saat yang sama kesenjangan ekonomi kita semakin besar. Jadi itu membuat satu pertanyaan, seberapa sebetulnya pendekatan-pendekatan investasi, ekonomi dan sebagainya itu menguntungkan untuk siapa dalam hal ini. Nah, kemudian kita juga masih melihat praktek-praktek kolonialisme gaya baru ada di banyak tempat. Bahkan beberapa peneliti melihat hal yang sama terjadi di Papua misalnya, dan juga di beberapa tempat lain, dan juga neokolonialisme dalam bentuk yang lebih global ya, misalnya supremasi negara-negara tertentu terhadap negara-negara, terutama negara dunia ketiga. Kemudian kita juga bisa melihat global migration atau migrasi global yang terjadi di banyak tempat ya, terutama ini menjadi isu dalam 5-10 tahun terakhir di Eropa, ya termasuk di Inggris. Itu juga yang salah satu alasan kenapa Inggris kemudian keluar dari Uni Eropa, terkait dengan banyaknya kedatangan imigran-imigran dari negara-negara yang Timur Tengah yang berkonflik maupun negara-negara Asia Tengah dan negara-negara Asia lainnya yang juga di negaranya sedang mengalami krisis maupun konflik. Nah, mereka masuk baik lewat darat, ya, misalnya di daratan yang sama, atau lewat laut, ya, seperti gambar ini yang di bawah ini manusia-manusia perahu yang bahkan kondisi perahunya sebetulnya sudah tidak layak untuk menampung mereka demikian banyak. Belum lagi kalau kita bicara soal COVID-19 ya, dampaknya COVID-19 itu kan bukan hanya untuk manusia dewasa misalnya, secara umum memang berdampak ke semua orang. Angka kemiskinan tentu akan semakin meningkat, tapi juga dia berdampak pada anak-anak. Misalnya ini laporan yang di launch UNICEF baru-baru ini, bagaimana COVID-19 juga berpengaruh terhadap kemiskinan anak dan mobilitas mereka, termasuk akses mereka ke pendidikan dan sebagainya. Jadi ini hal-hal yang hari-hari ini menyita perhatian kita, menyita keprihatinan kita juga, tapi pada saat yang sama sebetulnya kita bisa mempertanyakan sejauh mana teori politik merespon ini, atau sejauh mana sebetulnya hal-hal ini dibahas juga di dalam teori politik. Nah, saya share satu tulisan yang menurut saya cukup baik ya untuk melihat, kalau kita mau lihat apakah teori politik sudah cukup merespon isu-isu yang sekarang muncul di masyarakat. Sebentar, ada satu tulisan yang menarik yang saya mau share di sini.
Okay, here it goes. Jadi ada seorang akademisi, Christopher Freeman, dia dari Institute for Human Studies, ini di George Mason University di Amerika Serikat. Dia associate professor. Dia menulis ini di halaman jurnalnya lembaga tersebut ya. Ada 7, menurut pengamatannya dia, ada 7 key conversations atau topik-topik pembicaraan yang biasanya mendominasi teori-teori politik. Political philosophy di sini dia pakai term lain, tapi sebetulnya yang dia maksud adalah teori politik. Oke, yang pertama adalah climate change. Oke. Climate change ini juga setidaknya menurut saya dalam 10 tahun terakhir, memang tulisan-tulisan atau riset-riset maupun pembentukan teori-teori yang terkait dengan lingkungan, environmental justice terutama, itu sudah muncul dalam 2 dekade terakhir. Tapi rasanya terkait dengan climate change itu lebih awal, lebih baru ya, lebih belakangan munculnya dalam literatur-literatur dan teori-teori politik. Jadi nanti kalau teman-teman mengambil mata kuliah lingkungan dan sumber daya alam, satu topiknya yang kita bahas juga terkait dengan climate change. Nah, biasanya climate change ini dibahas dalam kaitannya dengan ethics and politics. Misalnya bukunya John Brooms, dia melihat pada judulnya Climate Matters ya. Dia mencoba menjawab atau membahas satu pertanyaan, what citizens and policymakers ought to do, apa yang harus dilakukan oleh warga dan pembuat kebijakan in the face of the problem posed by climate change, dalam kaitannya dengan menyelesaikan isu perubahan iklim. Ya. Kemudian juga ada beberapa karya-karya terakhir yang juga membahas ini, misalnya Armstrong. Dia punya argumen counterintuitive in conclusion bahwa you do not have an individual moral obligation to reduce your carbon emissions because the scale of climate change is so enormous and your individual contribution is so small. Driving your SUV for fun won't make anyone worse off than they otherwise would be. Dan beberapa yang lain, termasuk Mark Rudolphson dari Vermont. Climate change yang pertama. Yang kedua, global justice. Global justice juga mulai banyak mendominasi dalam pembahasan teori-teori politik. Misalnya di sini bicara soal global migration atau immigration, yang barusan tadi saya juga sebutkan, dia cukup concerning terutama untuk negara-negara barat, negara-negara dunia pertama yang secara ekonomi dan secara sistem ekonomi politiknya sudah baik, bisa mengakomodir, tapi kemudian ini juga menjadi persoalan karena pada saat yang sama muncul resistensi, penolakan, dan kelompok-kelompok ultra kanan atau kelompok-kelompok kanan ini justru mendapat tempat karena dia kemudian bicara soal apa yang boleh dan apa yang tidak boleh didapat oleh orang-orang yang bermigrasi ini. Jadi immigration, a topic of great interest in political philosophy. Ada beberapa buku yang dia bahas di sini bicara soal ethics of immigration. David Miller juga menulis soal itu, soal borders dan apa yang bisa provide atau diakomodir oleh negara-negara yang menerima atau didatangi atau negara-negara tujuan dari migration dan beberapa yang lain. Yang ketiga, race and justice. Nah, ini mungkin mendominasi juga dalam kaitannya dengan itu tadi yang saya sampaikan, beberapa persoalan essentialism, hyper essentialism, termasuk di sini soal rasisme yang masih menjadi persoalan di Amerika. Persoalan paling panjang, paling mungkin adalah rasisme ya.
dimulai dari perbudakan sehingga sampai sekarang akhirnya rasisme itu terus ada menjadi sebuah bentuk diskriminasi meskipun dalam bentuk yang sekarang berubah dari katakanlah 50 atau 40 tahun yang lalu. Yang lain democratic theory. Nah, ini mungkin merefleksikan persoalan demokrasi yang awalnya mungkin titik fokusnya ada pada negara-negara berkembang atau negara-negara dunia ketiga, tapi belakangan 5-10 tahun terakhir persoalan demokrasi juga bukan hanya muncul di negara-negara berkembang atau negara-negara dunia ketiga, tapi justru muncul di negara-negara yang sudah punya ikon tentang demokrasi itu sendiri. Nggak usah jauh-jauh, misalnya di sini ya, di UK, di Inggris, dia menjadi debat yang besar ketika Brexit itu ya. Ketika muncul tokoh-tokoh populis, pemimpin-pemimpin populis yang justru mendapat suara signifikan di dalam event-event seperti pemilu dan sebagainya. Jadi ini menunjukkan bahwa ada yang goyah dari bagaimana kita memahami konsepsi demokrasi itu sendiri. Migrasi global migration memperburuk situasi, tapi Amerika misalnya itu lebih parah lagi karena kemudian muncul orang seperti Donald Trump yang menang secara signifikan dari pemilu kemarin dan membuat banyak sekali kontroversi kebijakan kontroversial yang justru undemokratik atau tidak demokratis. Yang lain adalah paternalism. Intinya topik paternalism ini is of perennial theoretical and practical interest. Dia melihat pada US ya negaranya, bagaimana kemudian mereka banning drugs, imposes heavy taxes on cigarette, and restricts activity like gambling and prostitution. Tapi kemudian persoalannya adalah on what basis. Ini persoalan apakah paternalism ini didefinisikan pemimpin atau negara kemudian berubah menjadi negara yang lebih sifatnya paternalistik daripada negara yang lebih demokratis. Kemudian ada lagi ideal and non-ideal theory. John Rawls mungkin disebut sebagai teori yang ideal, tapi itu balik lagi seperti yang saya sampaikan sebelumnya, dia hypothetical. Ya, jadi society is fully or at least nearly fully just asumsinya. Tapi we live in unperfect world. Jadi ini juga memunculkan debat yang panjang tentang bagaimana sih masyarakat yang ideal atau masyarakat yang non ideal dan bagaimana teori politik merangkum itu semua, mencoba merefleksikan dalam kerangkanya. Nah, yang juga belakangan marak dan cukup dominan adalah revival of classical liberalism and social justice. Jadi ada keinginan untuk kembali melihat kepada teori-teori liberalisme yang klasik untuk menemukan makna atau pemaknaan baru dari social justice. Liberalisme hari ini dianggap tidak cukup baik untuk menyelesaikan masalah. Misalnya Francis Fukuyama ya. Francis Fukuyama itu yang menulis buku The End of History tahun cukup lama sih, tahun berapa ya dia ya? Akhir 80-an, awal 90-an. Tapi menariknya, awal 90-an, karena itu Uni Soviet baru bubar ya pada waktu itu. Jadi dia berargumentasi di buku The End of History, saya yakin teman-teman juga ada yang sudah baca, atau ada yang pernah tahu. Francis Fukuyama bilang bahwa sejarah sudah selesai karena ideologi sudah hilang, sudah habis ya. Dalam arti kita tahu ada perang dingin yang panjang sejak tahun 45 sampai 91 ketika Uni Soviet dibubarkan. Perang dingin antara ideologi barat dan ideologi timur, ideologi kanan dan ideologi kiri. Tapi kemudian dengan bubarnya Uni Soviet,
Fukuyama sangat yakin bahwa liberalisme sudah menang. Ya, tapi belakangan kira-kira beberapa tahun yang lalu ketika Trump masih menjadi presiden, dia menyatakan kekecewaannya terhadap liberalisme. Jadi mungkin Fukuyama dan kawan-kawan melihat bahwa liberalisme juga punya celah yang masih harus dicari untuk disempurnakan. Dan beberapa scholar kemudian akhirnya mencoba melihat lagi pada ide-ide awal, ide-ide klasik liberalis dan social justice, mencoba menemukan ide pemaknaan baru terhadap social justice. Nah, ini tujuh topik yang dibahas di dalam literatur teori politik beberapa tahun belakangan ini. Saya kembali ke paper saya, PPT saya. Oke. Rasanya banyak yang saya sampaikan. Saya sebetulnya pengen tahu kalau dari yang dibaca oleh teman-teman, saya ingin tahu karena saya coba membatasi memberikan kuliah ya sehingga saya bisa tahu apa yang kalian pahami. Sampai di sini saya ingin tahu apakah ada pertanyaan atau tidak. Kemudian yang kedua saya ingin tahu apa yang sudah Anda baca di dalam tugas Anda. Silakan. Ada pertanyaan? Pertanyaan, Mbak. Ya, silakan. Tadi kan di pembahasan yang paling banyak dibahas itu kan ada seperti misal climate change atau masalah uh, rasisme gitu, Mbak. Lalu kenapa kalau yang dominan itu lebih banyak di negara-negara maju gitu, Mbak, yang dipermasalahin oleh sama warga negara gitu, sementara kayak di Indonesia sendiri negara berkembang kan pembahasan itu tidak terlalu di apa ya, lebih ke masalah yang istilahnya itu lebih seperti agama gitu, Mbak, sementara permasalahan seperti global climate change itu tidak terlalu dipermasalahkan oleh masyarakat negara berkembang. Itu kenapa, Mbak? Itu aja, Mbak. Oke, good point. Nanti kita coba akan bahas ke sana. Ada yang lain? Siapa itu ngechat? Apakah teori politik akan sulit dalam menghadapi skeptisism? Reza, skeptisismenya seperti apa maksudnya? Boleh nggak dielaborasi yang kamu maksud skeptisisme apa? Sambil menunggu Reza, silakan yang lain. Rizky, nanti saya akan ke pertanyaanmu ya. Baik, Mbak. Skeptik menggunakan ilmu yang tidak pasti. Skeptik dalam menggunakan ilmu yang tidak pasti. Apakah yang dimaksud Reza adalah teori politik yang empirisis itu tadi ya? Kalau kita balik lagi ke sini, ilmu yang tidak pasti itu maksudnya ilmu yang normatif atau nih? Tadi kalau kita membahas ya di awal yang mendominasi itu adalah teori politik yang sifatnya normatif ya. Tentu dia belum menggunakan elemen-elemen ilmu pasti di situ, eksak, itu baru digunakan kemudian di perkembangan tahapan berikutnya di teori politik yang empirisis, yang scientific, di mana formulasi-formulasi dalam ilmu alam, ilmu pasti, kuantifikasi itu dipakai untuk menjelaskan sebuah fenomena sebelum sampai kepada sebuah kesimpulan. Apakah itu yang dimaksud oleh Reza? Pemahaman. Oh, oke, ya. Ya, oke, Reza. Seperti yang David Held sampaikan ya, memang ini menjadi satu karakter teori politik kontemporer. Jadi dia mau mencoba beyond dari perdebatan apakah
teori politik itu normatif atau teori politik itu empirisis atau scientific. Di teori politik kontemporer ada banyak teori yang menggabungkan dua elemen normatif dan elemen empirisis scientific. Misalnya saja David Easton yang mengkritik teori-teori normatif maupun teori positivistik, ketika dia membuat teori sistem, dia memikirkan sebuah teori sistem, atau Robert Dahl ya bicara soal teori demokrasi, dia juga memperhitungkan aspek preskriptif, aspek normatif itu sesuatu yang ideal dibayangkan itu, dan itu dijadikan formula untuk masyarakat yang lebih baik. Tapi ketika itu dilakukan pun sebelum sampai di sana dia tetap mengadopsi pengamatan secara ilmiah. Dalam arti dia juga menimbang atau memasukkan elemen-elemen dari elemen dan metode yang digunakan dalam teori politik yang saintifik untuk sampai pada kesimpulan yang didapat oleh teori mereka. Jadi bukan sesuatu yang harus didebat atau divis-a-viskan antara si teori yang normatif maupun teori yang empirisis. Karena pada prakteknya banyak juga teori-teori yang berkembang belakangan, teori-teori politik kontemporer ini yang mengkombinasikan keduanya. Meskipun tadi ya, yang cukup surprising adalah ketika John Rawls muncul dengan Theory of Justice, karena dia sama sekali menggunakan yang normatif dan tidak menggunakan metode kuantifikasi atau metode yang digunakan di dalam ilmu-ilmu alam atau teori-teori positivistik. Jadi gitu ya, Reza, kurang lebihnya. Mudah-mudahan bisa menjawab. Oke, ada lagi nggak? Oke. Saya ke sini dulu sebelum nanti balik lagi ke Rizky. Ada yang mau merespon nggak dari yang kalian baca? In Defense of Political Theory, tulisannya Tom Brooks dari Durham University, Inggris. Saya mau coba. Silakan. Ini tulisannya ini membahas tentang kekhawatiran utama dari dalam teori politik. Ini ada tulisannya, kekhawatiran utama dalam teori politik adalah teori politik terlalu substansial atau terlalu berfokus pada ide dan tidak berfokus pada hal-hal yang praktis. Terus dijelaskan juga penulis si Thomas Brooks ini membuat sebuah argumen bahwa hambatan-hambatan bagi ahli teori politik itu bukan dalam ciptakan dampak, tetapi tentang dampak, tentang jenis dampak apa yang dihasilkan ahli teori politik. Dan dampak yang bisa diberikan ahli teori politik itu bisa dilakukan dalam 3 cara besar. Jelaskan. Melalui pemikiran kita tentang politik, pemikiran kita tentang kebijakan publik secara lebih luas, dan melalui keterlibatan publik. Apa yang terakhir tadi, Rizky? Sorry. Melalui keterlibatan publik. Keterlibatan publik. Jadi pertama pemikiran, kedua kebijakan, yang ketiga keterlibatan. Iya. Oke, lanjut. Kalau dari pemikiran politik itu, para ahli teori politik masuk dalam parlemen dan ikut dalam proses pengambilan keputusan politik. Kalau yang dari kebijakan publik, ahli teori politik membantu kita bagaimana memahami tantangan yang ditimbulkan dari sebuah fenomena dan kebijakan apa yang diperlukan untuk dan diinginkan di masa depan. Kalau yang dari keterlibatan publik itu
Penulis memberikan contoh Richard Thaler dan Cass Sunstein yang berhasil menyalakan kembali minat dan potensi dari penerapan wawasan ekonomi pada kebijakan yang kita sehari-hari. Dan pada akhir bagian yang hampir terakhir itu ada dijalankan agenda dampak yang dijalankan di Inggris. Agenda dampak ini membantu dalam pemahaman tentang dampak teori politik bagi berbagai bidang dan dampak yang cocok untuk semua teori politik. Tetapi dengan adanya agenda dampak ini ada khawatiran juga, misalnya mengorbankan ahli teori politiknya yang membatas sejarah ide-ide politik dan lebih mendukung pada perdebatan kontemporer. Mengorbankan apa? Sorry, saya tadi Mengorbankan ahli teori politik yang melibatkan sejarah ide-ide politik, tetapi lebih mendukung ke ahli teori politik yang perdebatan kontemporer. Sudah sih, Mbak. Oke. Wah, keren kamu. Kurang lebih, ya, keren. Kurang lebih saya juga menangkap hal yang sama. Meskipun pertanyaan saya kemudian adalah, jadi satu yang saya highlight dari tulisan ini, saya nggak tahu apakah kamu juga nangkap, Rizky. Satu yang saya highlight adalah ketika dia bilang di awal sekali dalam tulisannya bahwa the issue is not about whether political theories create impact, but rather the kinds of impact we should expect from political theories. Jadi dia merespon ya, Rizky, dia merespon perdebatan panjang soal apakah teori politik itu hanya sebatas teori atau dia sebetulnya betul-betul bisa memberikan impact atau dampak perubahan ya yang nyata, yang clear. Dan perdebatan itu kan sudah lama sekali ya, mungkin dari ketika David Easton mengajukan kritik tahun 51, dia juga mengangkat isu soal social criticism atau kritisisme sosial, bagaimana political theory juga harusnya bisa melakukan social criticism. Kemudian juga berlanjut di periode 60-an 70-an Frankfurt School critical studies itu juga mengajukan bukan hanya kritik tapi juga mengusulkan teori yang tidak lagi terbatas pada kemampuannya sebatas normatif teori, tapi juga dia harus bisa memiliki satu bentuk yang sifatnya emansipatoris. Artinya teori itu harus dibangun untuk kebutuhan praksis. Jadi praksis dalam arti dia harus memberi dampak, dia harus mengubah memberikan kemampuan pada masyarakat untuk mengubah ke arah yang lebih emansipatif. Jadi itu mungkin perdebatan yang agak klasikal ya, tapi perdebatan itu mungkin muncul lagi belakangan karena ya itu tadi ada kondisi-kondisi di dalam masyarakat dalam masyarakat yang memang mengharapkan ada satu hal yang bisa membuat perubahan secara signifikan. Dan dampak itu kemudian menjadi pertanyaan penting, sehingga kalau kekecewaan terhadap teori politik adalah karena katanya dia tidak memiliki dampak apapun, dampak perubahan apapun di masyarakat, maka Brooks berargumentasi bahwa persoalannya bukan apakah teori memberi dampak, tapi dampak apa yang kita bisa harapkan dari teori politik. Ya. Nah, saya sih sebetulnya belum cukup puas dengan ya dia bisa menjelaskan ada 3 hal itu tadi yang seperti Rizky bilang, tapi saya belum cukup convince kemudian apa sebetulnya ekspektasinya, ekspektasi yang kita bisa harapkan dari dampak yang mau kita inginkan dari political theory. Saya nggak tahu, kalau kamu gimana, Rizky? Bagaimana, Mbak? Kalau kamu melihat ada
gaps-nya di mana dari tulisan ini? Apakah persoalan dampak atau impact itu sudah selesai? Menurut saya dia menjelaskan sudah bagus, tapi memang yang tadi 3 cara itu dia apa ya, kurang, menurut saya memberi contoh, yang dikasih contoh itu yang di cara terakhir yang keterlibatan publik, tapi yang 2 itu dia kurang memberi contoh empirisnya gitu. Jadi kurang jelas ya contohnya ya. kadang bisa kita lihat bukti nyatanya gitu. Seperti itu. Ya. Oke, terima kasih. Oke, ini supaya saya bisa selesaikan juga, masih ada beberapa slide, tidak banyak, dan ini mungkin merespon tadi sebelumnya Rizky mempertanyakan soal bagaimana teori politik juga bisa relevan dalam konteks negara seperti Indonesia misalnya. Dan ini sebetulnya yang juga menjadi amatan saya nggak tahu apakah ini kemudian diterima sebagai sebuah proposisi, kecenderungan yang terlihat adalah memang teori politik kontemporer masih konsisten untuk mengambil elemen unsur normatif, pada saat yang sama juga ada elemen unsur empiris yang dipertahankan. Dan menurut saya ini yang akan kemudian menjadi border yang jelas antara filsafat politik, political philosophy, dan teori politik. Karena itu yang kemudian menentukan kesesuaian konsep di dalam teori-teorinya dan bagaimana konsep itu dimaknai. Tapi yang menurut saya juga mungkin saya keliru, tapi mungkin menjadi tren adalah bagaimana konsep itu dielaborasi sangat cepat dan sangat plural. Artinya ada satu kondisi hyper-conceptualize atau hyper-konseptualisasi dari beberapa hal yang mungkin kita harus duduk bersama, kita harus punya satu persepsi yang sama. Misalnya ketika kita bicara soal rights aja ya, atau kita misalnya bicara soal citizenship atau justice lah ya. Justice dari ketika Rawls dimunculkan tahun 71 hingga hari ini, yang mendefinisikan justice itu, konsep justice itu didefinisikan dengan sangat variatif, sangat kaya, dan saya menemukan kadang-kadang dia hyper in a sense that dia didefinisikan sama, tapi dengan cara yang berbeda. Tapi sebetulnya maksud dan makna yang mendefinisikan itu juga sama. Sehingga dia hanya bisa bekerja ketika dia ada satu konteks yang jelas. Misalnya justice, kita bicara justice, itu disampaikan dalam konteks saya di Amerika Serikat, atau saya di Saudi Arabia, di Timur Tengah, atau dimanapun. Tapi dia akan berbeda, mempunyai makna yang berbeda ketika dia dibahas dalam konteks Indonesia. Jadi konteks kemudian menjadi penting, dan konsep hanya bisa berbicara, konsep hanya bisa punya makna ketika dia masuk ke dalam konteksnya. Dan ini yang seringkali menurut saya taken for granted, bahwa justice itu kemudian bisa sesuatu konsep yang universal dan bisa diterima dimanapun. Artinya ini juga lama-lama akan membuat satu positivisme baru, bahwa justice itu bisa dipakai dimanapun. Padahal tadi seperti yang disampaikan oleh Rizky, mungkin di konteks Indonesia beberapa perkembangan teori-teori politik ini tidak bisa atau tidak sounds ya, tidak punya makna, tidak punya kliknya di Indonesia. Misalnya climate change, atau kita bicara soal environmental justice, keadilan lingkungan. Nah, dia sangat menjadi sesuatu yang sangat sentral dalam pembicaraan tentang lingkungan maupun politik di
negara-negara Skandinavia atau negara-negara sosial misalnya Jerman gitu ya. Tapi ketika di Indonesia nggak ada yang cukup punya keprihatinan soal climate justice atau environmental justice. Kenapa? Ya tentu satu hal, ada banyak faktor ya. Tapi saya rasa juga ini kaitannya dengan apa nanti yang di slide berikutnya, bagaimana satu topik di dalam teori politik itu juga bisa marginal di negara-negara dunia ketiga. Jadi poin yang terakhir ya, marginal di negara dunia ketiga. Perspektif-perspektif misalnya environmental justice, feminism, cultural studies, race, multiculturalism, itu adalah topik-topik yang masih sangat asing untuk konteks kita. Bukan berarti kemudian dia tidak penting atau tidak relevan, tapi ada fokus lain yang masih dibahas dari konteks kita, dan ini juga sebetulnya juga terkait dengan bagaimana akademisi mempunyai akses untuk melakukan kajian-kajian atau membangun teori-teori politik yang cukup mumpuni untuk bisa diterima sebagai dalam tradisi political theory dalam ilmu politik. Dan itu kaitannya dengan yang nomor 2 di poin ini ya, marginal dalam arti political theory di negara dunia ketiga itu juga less heard atau tidak menjadi fokus atau sentral di negara-negara berkembang, sehingga diskursus atau wacana-wacana atau political theory yang mendominasi secara umum di dalam komunitas teori politik yang global itu adalah wacana-wacana dari negara-negara yang maju, yang punya resource lebih, punya punya acknowledgement lebih untuk bisa menjadi mainstream dalam ilmu politik daripada katakanlah teori politik yang dibangun oleh Rizky atau Icas atau siapa dari Indonesia gitu. Jadi kita memang di forum-forum internasional kita memang suara kita masih sangat marginal. Saya merasakan betul ketika dalam forum-forum konferensi internasional memang suara dari negara dunia ketiga masih sangat sedikit, dan juga seringkali kita tidak menuliskan apa yang menjadi pengalaman kita sendiri, tapi pengalaman kita dituliskan oleh orang lain. Jadi tergantung juga kepada resource dari akademisi yang diterima oleh akademisi di negara-negara dunia ketiga dan seberapa ada kebebasan di situ untuk kemudian melakukan penelitian-penelitian, termasuk penelitian-penelitian yang cukup kritis terhadap kekuasaan yang nantinya sebetulnya punya potensi untuk membangun sebuah teori baru atau menyempurnakan, mengupdate teori-teori yang sudah ada. Ya itu tadi ya pembicaraan soal teori apa impact nih versus impact gitu. Impact yang seperti apa? Buat saya yang penting adalah saya masih sepakat ya dengan Frankfurt School bahwa teori itu dibuat supaya dia emansipatif, dia bisa memunculkan emansipasi kepada masyarakat untuk menggunakan. Jadi dia harus useful, berguna. Untuk apa? Berguna untuk mentransformasi. Jadi ada elemen transformasi yang harusnya menjadi cita-cita dari political theory. Kenapa transformasi dibutuhkan? Karena saya rasa misalnya dalam isu rasisme misalnya, saya rasa pengalamannya terlalu lama untuk kemudian dari abad ke berapa ketika perbudakan itu mulai marak di Amerika Serikat sampai hari ini kita masih bicara hal yang sama soal rasisme, atau kita nggak mungkin tunggu waktu yang begitu panjang untuk sampai akhirnya dunia betul-betul krisis karena climate change tidak tertangani hari ini. Artinya kita butuh transformasi, dan peran political theory menurut saya bukan hanya memberikan tools bagi masyarakat untuk bisa terlibat menjadi emansipatif, tapi juga tools itu efektif untuk mentransformasi
apa yang ada di perubahan yang diharap di masyarakat. Saya ingin menutup dengan statementnya Andrew Vincent di bukunya tahun 2017. Dia bilang, there is one function that any and all political theory regularly performs, namely to think as political theorists is always to raise critical and perplexing questions. Systematic self-critical reflection is crucial to the health of the discipline. My only claim here is that this critical reflection should be that much more thoroughgoing and comprehensive, not just about substantive arguments, values, and concepts in immediate political and moral theory, but also about the process of theorizing itself. Jadi hal-hal yang tadi saya sebut itu adalah menjadi bagian dari proses teorinya sendiri, sehingga yang tadi saya katakan marginal itu juga bisa include di dalam situ, dan dia bisa membuat sebuah kebaruan teori yang bisa menjawab atau bisa berguna bagi persoalan yang semakin kompleks di masyarakat hari ini. Oke, saya tidak akan conclude karena waktunya saya pikir sudah selesai. Tapi saya ingin kalian membuat refleksi dan mengkritisi apa yang saya sampaikan dalam kuliah kali ini. Jadi ini bisa dilakukan per kelompok untuk asinkronus. Anda diberi waktu seperti biasa sampai midnight untuk merefleksikan apa yang saya sampaikan dan juga memberi kritik terhadap apa yang saya sampaikan. Okay? Any critics are most welcome. Jangan takut mengkritisi ya, karena itu juga bagian dari theorizing. Jangan lupa tadi yang disampaikan Vincent. Kritik itu perlu ya. Pertanyaan-pertanyaan kritis itu memang harus disampaikan, dan dia juga menjadi proses dari teorisasi itu sendiri. Jadi ini early exercise buat kalian, barangkali nanti ke depan kalian bisa menjadi teoritisi politik yang mumpuni. Gitu ya. Bagaimana? Ada pertanyaan sebelum saya tutup? Oke, good luck untuk final exam, dan mudah-mudahan hasil evaluasinya cukup baik supaya tidak perlu ketemu saya lagi tahun depan. Terima kasih semuanya. Good luck ya, sehat-sehat semuanya. Salam dari sini. Terima kasih Mbak Ayu. Terima kasih, Mbak.